Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eri di sosial media @shortcut 2.0. Nah, kali ini saya akan membahas ads copy for sales. Jadi ads copy untuk penjualan ya. Yang biasa saya lakukan itu bisa dicontek polanya. Nah, kadang saya melihat ya saya nggak tahu sih hasilnya bagaimana. Cuman saya melihat sebuah iklan kadang-kadang ya cuman sekedar ads copy-nya sekedar doang gitu ya. Jadi sekedar doang dan berharap itu terjadi penjualan. Ya itu sangat gimana ya, sangat ya naif sekali saya bilang. Ya kalau Anda berharap sebuah penjualan berharap menghasilkan penjualan, maka ya juallah gitu ya. Terang-terangan pun nggak masalah, it's okay. Saya mengetahui beberapa mindset orang, termasuk salah satu murid saya sendiri sebelumnya, itu dia pernah praktek ngiklan gitu ya. Dan dia bilang sudah beberapa hari ngiklan tapi tidak ada sales-nya gitu ya, tidak terjadi penjualan, apa salahnya? Saya minta ads copy-nya dia, saya minta capture aja iklannya, saya akan koreksi gitu. Sekalinya apa? Ya ads copy-nya parah gitu, istilahnya apa ya, punya pemikiran bercampur, misleading. Jadi dia itu ads copy-nya adalah sebuah cerita nggak jelas, nggak nyambung, dan berharap terjadi penjualan. Fotonya pun sekedar foto pelengkap saja gitu, dan itu dia berharap terjadi penjualan. Wah, itu naif sekali menurut saya gitu ya. Jadi sebenarnya teknik, beriklan itu, apa namanya, kalau memang teman-teman mau berjualan, ya berjualanlah gitu, berjualanlah. It's okay, mungkin ada orang yang tidak suka dengan iklan kita, it's okay, tidak masalah. Ya memang wajar gitu, memang wajar. Tidak semua orang suka iklan kita. Namanya penjualan itu kalau tidak ditolak namanya bukan jualan, oke? Nah, tetapi kita kan sekarang sedang bekerja dengan algoritma, oke? Kita sedang bekerja dengan algoritma. Jadi biarkanlah Facebook yang mencarikan buyers buat kita. Tugas Anda adalah men-setting penjualan Anda, oke? Jadi, Anda tidak perlu lagi yang namanya soft selling atau membuat sebuah apa namanya, atau covert selling ya, istilahnya penjualan terselubung. Itu kalau Anda menggunakan organik. Kalau sekarang Anda menggunakan iklan, pakailah hard selling. Anda boleh coba 2 iklan, kalau misalkan Anda tidak percaya ucapan saya, Anda silakan buat covert selling atau, soft selling dan Anda buat hard selling. Silakan running ketiganya, yang mana menghasilkan penjualan. Saya jamin hard selling lebih tinggi, karena saya coba sendiri gitu ya, saya mencoba gitu ya. Nah, sekarang saya ajarkan gimana ads copy untuk penjualan ya. Oke, kita langsung saja, membahas mengenai ini ya. Nah, eee, jadi di ads copy ya itu tetap menggunakan copywriting ya, ada rumusnya. Rumusnya adalah targetnya harus sesuai dengan problemnya dan harus sesuai dengan solusinya gitu ya. Targetnya siapa? Tanyakan targetnya siapa. Anda ini mau menjual kepada siapa nih? Pegawai, anak sekolah, anak kuliah, pebisnis, itu misalkan itu 4 karakteristik yang saya sebutkan sebelumnya, itu punya karakter yang berbeda, punya problem yang berbeda. Jadi kalau Anda menjual satu produk kepada orang yang berbeda, maka tengoklah dulu apa problem mereka yang berkaitan dengan produk Anda. Oke, kita bahas dulu mengenai, strukturnya ini. Strukturnya adalah yang pertama hook atau saya biasanya nyebutnya headline, hook. Kemudian, masukkan ke problem. Problem mereka itu apa? Kemudian masukkan ke solusi. Solusi, apapun problemnya, jadikan produk Anda sebagai solusi, tapi yang berkaitan dong gitu ya. Misalkan, problemnya adalah nggak pede pergi ke kantor. Bisa jadi karena tasnya tuh nggak pede pergi ke kantor atau minder karena tasnya tasnya udah buruk gitu ya. Jadikan produk Anda misalkan jualan tas ya jadikan produk Anda, "Pakai ini loh," gitu ya. Anda pergi ke kantor bakal lebih keren gitu. Nah contoh. Kemudian, eee, solusi, kemudian penawaran. Penawaran itu biasanya berhubungan dengan, berhubungan dengan, diskon, kemudian diskon, kemudian voucher, kemudian, free ongkir dan lain sebagainya. Kemudian call to action, kemana Anda mau bawa mereka gitu ya. Untuk info pembelian, untuk info
Info lebih lanjut silahkan klik link di bawah ini. Jadi teman-teman di sini sudah memframing, memframing itu apa ya? Sudah mengkondisikan bahwa Anda itu mengingatkan problem mereka, oke? Anda mengingatkan problem mereka dan ketika mereka dapat apa namanya? Dapat sebuah problem, mengingatkan problem mereka, maka maka secara otomatis mereka akan aware dengan akan pikiran mereka akan aware dengan sebuah solusi atau mencari solusi gitu ya. Ya, pikiran mereka akan mencari solusi. Nah, kalau Anda langsung memberikan solusi, bisa jadi produk Anda akan terposisikan dengan baik di pikiran mereka. Jadi itulah eh, rumus copywriting saya yang biasa saya lakukan dan ini terus-menerus saya lakukan sampai sekarang dan itu selalu keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada yang ya saya sebutkan sebelumnya yang pakai soft selling gitu ya atau yang sejenisnya gitu ya. Jadi ini yang copywriting yang terus-menerus saya gunakan. Jadi rumusnya adalah target itu harus sesuai dengan problemnya ya. Targetnya siapa, problemnya apa, itu harus sesuai. Jangan sampai targetnya apa, problemnya siapa, problemnya orang lain yang lain gitu. Itu nggak akan nyambung gitu. Kemudian solusinya apa? Apapun problem target market Anda, jadikan produk Anda sebagai solusinya. Oke? Nah, ini contoh. Contoh jual celana jogger. Nah, kita buat hook dulu. Hook-nya apa? Kita targetnya apa dulu? Targetnya siapa dulu? Pecinta celana jogger, oke? Berarti kalau pecinta celana jogger itu sebelumnya mereka sudah beli celana jogger, oke? Ya, jadi Anda harus berpikir dari siapa target market Anda. Kalau targetnya pecinta celana jogger berarti mereka sebelumnya ya suka memang beli celana jogger atau mereka suka hobi sport gitu, hobi sport yang suka lari-lari pagi gitu ya. Ya, jadi mereka apa kebiasaan mereka, Anda harus aware terhadap itu. Oke, problemnya apa? Ya, bisa jadi kita mengawarekan problemnya beli celana jogger gampang robek gitu ya. Artinya kurang berkualitas. Nah, oke. Nah, kita buat nih sesuai dengan apa namanya struktur tadi. Hai, celana joggermu nggak awet, pakai ini aja, jamin nggak robek selama nggak dirobek gitu ya. Nah, ini hook, artinya kita menyinggung dari sisi problemnya mereka dan sudah mengawarekan apa itu eh, apa ya solusinya apa gitu ya. Halo bro, sering beli celana jogger tapi begitu dipakai mudah robek. Cari yang murah malah dapat murahan. Akhirnya duit terbuang sia-sia. Oke, ini problem. Kemudian udahin bro beli barang murahan ya. Solusi ini. Pakai celana jogger ini aja jamin anti robek kalau nggak dirobek sendiri. Khusus pemesanan hari ini free ongkir dan diskon 30%. Hubungi 08XSS atau klik link di bawah ini ya. Jadi ini penawaran dan call to action, free ongkir dan 30%. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah ini simple gini doang gitu ya. Teman-teman bisa membuat copywriting yang lebih dalam lagi itu tapi di kelas copywriting. Kalau di sini saya membahas yang ringan-ringan saja gitu ya, yang ringan-ringan saja sehingga teman-teman lebih apa ya, paham dulu beriklan itu bagaimana gitu ya. Paham dulu beriklan bagaimana, kemudian pahami teknik beriklannya bagaimana. Nanti kalau mau bahas lebih dalam lagi mengenai copywriting, saya ajarin lebih dalam, saya gembleng lebih dalam lagi di kelas copywriting, tapi bukan di sini, oke? Ya, jadi ini strukturnya sesuai dengan yang saya berikan di ini ya, di rumus tadi, ya. Nggak susah sih, nggak susah. Jadi ingat targetnya siapa, pahami kebiasaan mereka, problemnya biasanya di mana gitu ya. Oke, problemnya apa gitu ya. Kemudian jadi buat strukturnya seperti ini. Oke. Dan satu tips lagi buat ads copy ini silakan dibaca berulang kali. Nyambung nggak? Kalau misalkan ada yang janggal silakan dikoreksi. Yang janggal itu di mana? Kuncinya adalah Anda baca berulang kali. Enak nggak dibaca gitu ya. Kalau enak berarti udah oke. Kalau nggak enak ya coba dikoreksi lagi bagian mananya yang nggak nyambung gitu ya kan. Biasanya ada kalimat-kalimat yang nggak nyambung, oke? Jadi itu eh, ads copy untuk penjualan ya. Itu sebenarnya struktur basic dari copywriting ya. Kalau teman-teman mau paham lebih lanjut mengenai copywriting silahkan daftar di kelas copywriting. Saya gembleng untuk Anda bisa membuat copywriting dari nol, bukan contoh-contoh, bukan apa namanya template-template ya.
Ada sih template-nya, cuman kalau misalkan nggak dipakai template, nanti satu saat Anda paham polanya, Anda bisa buat dari nol, tanpa template, ya. Itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.